Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Winda. Hari ini kita akan belajar latihan soal penilaian akhir semester Pendidikan Agama Islam kelas 4 SD semester 1 tahun 2020-2021. Anak-anak, saat ini kita masih dalam masa pandemi. Tetap terapkan protokol kesehatan 3M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta jaga pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Mari kita berdoa bersama, semoga masa pandemi ini segera berakhir, sehingga aktivitas kehidupan bisa kembali normal seperti sebelum adanya keluarga corona ini ya. Alhamdulillah, meskipun dalam masa pandemi, proses belajar selama 1 semester ini telah terlewati, dan kini saatnya anak-anak untuk melaksanakan ujian penilaian akhir semester. Nah, kita nanti akan belajar sedikit rangkuman materi PAI kelas 4, kemudian lanjut ke latihan soal. Sebelumnya, kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi pas kita kali ini itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, mari belajar surat Al-Falaq. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, aku anak sholih, bersih itu sehat, dan aku cinta Nabi dan Rasul. Kita masuk ke rangkuman materi yang pertama, yaitu belajar surat Al-Falaq. Nah, terkait soal-soal tentang surat Al-Falaq ini, anak-anak juga bisa buka video sebelumnya ya, yang membahas tentang penilaian tengah semester. Oke, langsung aja. Itu yang pertama, nama surat Al-Falaq, kemudian artinya waktu subuh. Jumlah ayatnya 5 ayat, turun di Mekah, sehingga karena turunnya di Mekah itu tergolong surat Makkiyah atau turun di kota Mekah. Nah, dan ini turunnya sebelum hijrah ya anak-anak, sebelum hijrah ke Madinah. Turun sesudah surat Al-Fil, urutan dalam Al-Quran 113. Nama lain Al-Mu'awwizah, artinya berlindung. Kemudian isi dan pesan surat Al-Falaq. Nah, ini diingat-ingat ya, isi dan pesannya: perintah berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terdiri dari kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila telah gelap, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang dengki. Orang dengki itu iri anak-anak, tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Nah, sifat seperti ini sebaiknya kita hapus dari dalam hati kita. Oke. Next. Nah, di sini ini tentang lafal surat Al-Falaq ya anak-anak. Diingat, ada 5 ayat. Kita baca bersama-sama ya. Bu Winda yakin anak-anak sudah hafal ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Nah, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat kedua. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Ayat keempat ya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Untuk anak-anak yang belum hafal, ini bisa dibaca berulang-ulang ya. Insya Allah semakin sering kita baca, nanti kita akan bisa menghafalnya. Oke, lanjut. Nah, ini pokok materi yang kedua ya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
rukun iman. Nah, ini wajib dihafalkan ya anak-anak. Jangan sampai anak-anak melupakan ini. Ini adalah pondasi awal keislaman kita. Jangan sampai kita sebagai orang Islam ketika ditanya rukun iman, kita tidak bisa menjawabnya. Malu ya, malu kepada diri kita sendiri. Mengaku Islam tapi tidak tahu rukun iman. Wah, bahaya dong. Oke, jadi dihafalkan, diingat-ingat, dimasukkan ke dalam hati tentang rukun iman ini ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab suci. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu takdir ya anak-anak. Kita wajib mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita hari ini itu sudah menjadi ketetapan Allah dalam qadha dan qadarnya. Oke, jadi tetap semangat untuk menjalani hari ini. Nah, pokok poinnya adalah di sini iman kepada Allah itu diingat-ingat. Yang pertama, iman kepada Allah adalah iman yang pertama. Kemudian Rasul, iman kepada Rasul itu iman yang keempat. Ingat-ingat ya, jangan sampai kebolak-balik. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab suci, 4 nabi dan rasul, 5 hari kiamat, dan yang keenam qadha dan qadar. Oke, buat anak-anak yang mungkin belum hafal, ini bisa dibaca berulang-ulang ya. Next. Masih di pokok materi yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini terkait iman kepada Allah, itu di sini materinya berisi tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu apa anak-anak? Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Jumlahnya 99. Ingat-ingat ya. Nah, di sini di pokok bahasanya itu ada 3 Asmaul Husna yang dibahas. Yang pertama yaitu Al-Adl. Allah Maha Adil. Setiap manusia diberi balasan sesuai amal perbuatannya. Al-Adl, ingat-ingat ya. Kemudian yang kedua Al-Azim. Al-Azim, Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Manusia tidak boleh berlaku sombong karena manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Hanya Allah yang sempurna dan Maha Agung. Kemudian yang ketiga Al-Basir. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melihat semua hal baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Oke, diingat-ingat ya. Al-Adil, Allah Maha Adil. Al-Azim, Allah Maha Agung. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Oke, lanjut ke pokok bahasan materi berikutnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masih tentang ini ya. Nah, kalau untuk iman kepada Rasul, itu yang dibahas tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Rasul, sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Kemudian sifat mustahil Rasul, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat jaiz itu boleh. Nah, sifat wajib itu ada apa saja anak-anak? Nah, sifat wajib itu merupakan lawan dari sifat mustahil ya anak-anak. Nah, sifat wajib itu ada sidik, benar, itu berlawan kata dengan hizib, dusta. Kemudian fatonah, cerdas, itu berlawan kata dengan baladah, bodoh. Tablik, menyampaikan, itu lawan katanya kitman, menyembunyikan. Amanah, dapat dipercaya, itu lawan katanya khianat, tidak dapat dipercaya. Kemudian untuk sifat jaiz, boleh, itu adalah sifat yang boleh dimiliki Rasul sebagai manusia, seperti makan, minum, tidur, bekerja, menikah, dan lain-lain. Oke, next. Masih terkait tentang pokok bahasan beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Nah, di sini kisah Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi itu ada 5 anak-anak. Untuk memudahkan menghafalnya, itu anak-anak bisa ambil huruf pertama. Nah, N-I-M-I-M, bisa disingkat Ni-Mim ya. Nuh itu adalah nabi yang membuat kapal besar untuk menghadapi banjir bandang. Putranya sendiri bernamakan Andurhaka. Kemudian Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Kemudian Musa menghadapi kekejaman Fir'aun. Isa terlahir tanpa ayah.
Muhammad terlahir yatim menghadapi kaum kafir Quraisy. Kemudian, Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi keistimewaan. Allah memberikan keistimewaan dan kelebihan kepada Nabi dan Rasul yang disebut mukjizat. Ingat-ingat ya anak-anak, mukjizat. Fungsi mukjizat itu adalah untuk bukti bahwa pemiliknya benar-benar seorang nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah wibawa nabi dan rasul, untuk mengalahkan tantangan para musuhnya, untuk memperkuat dan meyakinkan para nabi dan rasul dalam berdakwah. Kita lanjut. Nah, ini masuk ke pokok bahasan materi yang ketiga ya. Aku anak solih. Sebagai muslim atau muslimat, kita harus memiliki sikap jujur, amanah itu dapat dipercaya, hormat dan patuh kepada orang tua, sopan dan menghargai teman. Nah, ini adalah ciri-ciri anak solih ya. Kemudian Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena beliau benar-benar bisa dipercaya, amanah tadi ya, dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Masuk ke pokok bahasan materi yang keempat, bersih itu sehat. Kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Orang Islam harus selalu suci atau bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Kemudian hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin, gitu ya. Kemudian hadas besar. Nah, kalau hadas besar itu dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Kemudian membasuh anggota wudhu harus sempurna sesuai batasnya. Tayamum berguna sebagai pengganti dari wudhu atau mandi besar karena tidak ada air atau sakit yang dilarang menggunakan air. Nah, jadi anak-anak, kalau anak-anak ini mengalami hal yang tidak bisa berwudu, itu bisa digantikan dengan tayamum ya. Nah, tayamum ini kita menggunakan debu ya anak-anak, debu yang suci. Kemudian melakukan wudu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Lanjut, kita masuk ke pokok bahasan materi yang kelima, aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Tadi udah dibahas ya. Perbedaan Nabi dan Rasul yaitu bila Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Nabi pertama Adam alaihi salam yang disebut Abul Bashar, bapak umat manusia. Nah, ini bedakan dengan Abul Anbiya ya. Kalau Abul Anbiya itu adalah bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi terakhir Muhammad SAW itu disebut Hatamul Anbiya, yang artinya penutup para nabi. Lanjut, aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, di sini nabi-nabi yang dibahas yaitu Nabi Ayub, putra Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim. Nabi yang kaya raya dan taat beribadah kepada Allah. Namun kemudian mendapat ujian yang berat, kehilangan harta, menjadi miskin, anaknya meninggal, menderita penyakit kulit parah selama 7 tahun. Beliau tetap sabar dan tawakal atas musibah yang menimpanya hingga beliau sembuh dan kembali kaya raya. Nabi Musa, keturunan keempat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, melawan kekejaman dan kesombongan Raja Fir'aun. Memiliki mukjizat berupa tongkat. Nah, tongkatnya ini bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan hingga menenggelamkan pasukan Fir'aun. Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini kakak kandung Nabi Musa, fasih dalam berbicara, santun, dan setia dalam mendampingi Nabi Musa melawan Fir'aun. Nabi Zulkifli, putra Nabi Ayub, menjadi raja dan sanggup berpuasa saat siang hari dan selalu beribadah saat malam hari. Kisah-kisah dari Nabi dan Rasul ini luar biasa ya anak-anak. Patut untuk kita jadikan teladan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, itu tadi materi pendidikan agama Islam di semester 1 ini ya.
Sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, soalnya ini nanti ada 3 jenis, yaitu ada pilihan ganda, ada isian, dan juga ada isi. Nah, kita mulai dari room 1 ya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1, Al-Falaq artinya waktu subuh. Al-Falaq merupakan salah satu dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Al-Falaq berada di urutan titik-titik dalam Al-Quran. Tadi sudah kita bahas ya, urutan ke berapa? Ya, urutan ke B, 113. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Arti dari ayat di samping adalah, nah, masih ingat anak-anak? Tadi sudah kita bahas ya. Kita lihat dulu jawabannya. A. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. B. Dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, kalau dengki tadi kata kuncinya hasad ya. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Yang mana anak-anak? Ya, jawabannya adalah, nah di sini kalau anak-anak itu bisa diingat-ingat ya. Wa min syarri ghasiqin idza. Nah, idza itu artinya adalah apabila. Ini untuk mengingat-ingat ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah A. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini akan mudah sekali menjawab apabila anak-anak sudah hafal ya. Tapi bila belum, itu tadi tanda pengingatnya ya. Dan juga anak-anak pelajari ayat-ayat yang lain beserta artinya, karena nanti di soalnya itu bisa jadi ayat yang pertama, ayat kedua, atau ayat ketiga. Oke, kita next ke nomor 3 ya. Surat Al-Falaq termasuk dalam surat Makiyah yang artinya, nah tadi udah dibahas ya. Surat Al-Falaq diturunkan saat Nabi Muhammad berada di kota Mekah. B. Surat Al-Falaq ditulis sebelum Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Surat Al-Falaq diturunkan saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang hijrah ke Madinah. Surat Al-Falaq diturunkan saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Nah, kata kuncinya itu Makiyah. Makiyah itu Mekah ya, untuk ingat-ingatnya. Makiyah Mekah. Nah, jadi jawabannya antara A atau B. Nah, jadi yang paling tepat yang mana kira-kira anak-anak? Nah, yang paling tepat adalah jawaban A. Surat Al-Falaq diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Salah satu manfaat dari gemar membaca Al-Quran adalah mendapatkan banyak teman bermain, disayang orang tua sehingga diberi uang saku, mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat banyak hadiah. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah C. Mendapat pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 5, iman kepada Allah artinya cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, takut kepada Allah, percaya kepada Allah. Yang paling tepat itu adalah D, anak-anak. Diingat-ingat, iman. Iman itu artinya percaya. Iman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. D ya jawabannya. Kemudian nomor 6, Allah memberikan keistimewaan dan kelebihan kepada Nabi dan Rasul yang disebut. Ayo, masih ingat gak? Tadi udah kita bahas loh. Apa? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah C, mukjizat. Kalau karomah itu apa, Bu? Nah, kalau karomah itu diberikan kepada hamba Allah yang terpilih ya. Karomah itu diberikan tidak harus kepada Nabi dan Rasul, tapi diberikan kepada hamba-hamba pilihan yang solih dan beriman. Kemudian prestasi. Nah, prestasi ini biasanya didapatkan oleh mereka yang menghasilkan sebuah karya ya. Kemudian C, mukjizat. Nah, mukjizat ini yang kelebihan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kalau pahala ini adalah didapatkan bagi mereka yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 7, fatonah adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki Rasul Allah. Fatonah artinya
Sekolah ini adalah salah satu dari keempat sifat wajib Rasul. Apa saja sifat wajib Rasul? Ada sidik, kemudian ada tabligh, ada fatonah, kemudian ada amanah. Nah, kalau fatonah itu apa artinya? Ya, artinya cerdas. Anak-anak pelajari sifat-sifat yang lain ya. Nanti kemungkinan di soalnya muncul sifat yang lain. Kemudian nomor 8, Nabi memiliki sifat sidik yang berarti benar, mustahil mereka bersifat. Nah, berarti kalau mustahil ini yang ditanyakan adalah lawan katanya ya. Nah, gimana? Bisa jawab nggak ini? Nah, kalau mungkin anak-anak lupa, anak-anak bisa kembali ke pembahasan materi yang di awal tadi ya. Nah, sidik berarti benar, itu lawan katanya apa? Hizib, yang D ya, yang artinya bohong atau dusta. Kemudian nomor 9, manfaat dari bersikap jujur akan mendapatkan uang saku yang banyak, kepercayaan dari semua orang, harta yang berlimpah, hadiah dari ayah. Kira-kira mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah B, kepercayaan dari semua orang. Kemudian nomor 10, contoh sikap bakti seorang anak kepada orang tua yaitu bolos sekolah agar dapat bermain dengan adik, rajin sekolah agar dapat uang saku, mendengar dan mematuhi nasihat ayah ibu dengan baik, rajin bekerja agar menjadi kaya. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya, yang paling tepat adalah C, mendengarkan dan mematuhi nasihat ayah ibu dengan baik. Kemudian nomor 11, sikap seorang murid saat guru menjelaskan pelajaran adalah bersenda gurau dengan teman, berbicara dengan teman sebangku, bermain sendiri, duduk tenang dan memperhatikan pelajaran. Yang mana yang paling tepat? Ya, ini anak-anak mungkin ada yang bergurau, ada yang berbicara juga, ada yang bermain sendiri juga. Namun anak-anak diingat dan diperhatikan ya, ketika bapak atau ibu guru menjelaskan, itu hal yang paling baik kita lakukan adalah duduk tenang dan memperhatikan pelajaran. Karena untuk bersenda gurau, untuk berbicara dengan teman, untuk bermain itu ada waktunya sendiri. Siapa nih anak-anak yang mungkin rindu belajar di sekolah? Boleh komen di bawah ya, kalau mungkin ada yang merindukan belajar bersama bapak ibu guru di sekolah. Lanjut, nomor 12. Saat badan kita terkena najis atau kotoran, segeralah dibersihkan dengan menggunakan air mutlak yang suci dan dapat mensucikan. Contoh air mutlak adalah air mutlak di sini. Nah, di sini ada air kelapa, air susu, air hujan, air teh. Yang paling tepat yang mana? Ya, yang paling tepat adalah air hujan. Bu, apa air kelapa tidak suci? Air susu tidak suci? Nah, air kelapa, air susu, air teh itu suci anak-anak, tapi tidak dapat mensucikan karena tergolong makanan ya. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang suci juga mensucikan. Jadi yang paling tepat itu adalah C, air hujan ya. Selain air hujan, itu juga ada air sungai, air laut, kemudian air sumur, itu bisa. Oke, lanjut. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya kebersihan adalah sebagian dari titik-titik. Nah, ada yang masih ingat hadisnya ini? An-nadhafatu minal iman. Nah, jadi jawabannya adalah ya A, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian nomor 14, ada dua jenis hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Buang angin membatalkan wudhu, maka itu termasuk buang angin tadi termasuk hadis apa anak-anak? Sedang, kecil, besar, atau jawabannya benar semua? Yang paling tepat adalah buang angin itu termasuk hadas kecil. Dan cara bersucinya itu adalah dengan berwudu. Kemudian lanjut nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan salah satu rukun wudu, yaitu, nah di sini sudah terlihat jelas ya anak-anak. Di sini yang dibasuh adalah tangan sampai dengan siku. Nah, batasnya itu tangan sampai dengan siku ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, membasuh tangan sampai siku.
Nomor 16, apabila hendak berwudu namun tidak ada air dan meskipun berusaha mencari air tetap tidak mendapatkannya, maka kita diperbolehkan bersuci dengan cara pengganti wudu tadi apa? Ya, bisa digantikan dengan tayamum dengan debu yang suci, berwudu dengan tanah liat, istinja dengan batu, mandi dengan pasir. Yang mana kira-kira? Ya, yang betul adalah A, tayamum dengan debu yang suci. Nah, di sini poinnya ini ya, anak-anak, suci. Kemudian lanjut, teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam adalah, masih ingat kan tadi kisahnya bagaimana Nabi Ayub? A, selalu taat dan bersabar saat menghadapi ujian hidup, hemat pangkal kaya, rajin menabung agar terhindar dari kemiskinan, rajin bekerja sehingga menjadi kaya. Yang mana yang paling tepat? Ya, yang A ya, selalu taat dan bersabar saat menghadapi ujian hidup, di mana beliau mendapat ujian kemiskinan, kemudian meninggal oleh anak-anaknya, kemudian juga ditinggal oleh istrinya, kemudian menderita penyakit kulit yang teramat parah. Nah, beliau tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kemudian nomor 18, ada seorang nabi yang juga menjadi raja dan sanggup berpuasa saat siang hari dan selalu beribadah saat malam hari. Nama nabi tersebut adalah Isa alaihi salam, Yunus alaihi salam, Zulkifli alaihi salam, atau Ayub alaihi salam. Yang mana? Ya, yang C, Nabi Zulkifli ya. Kemudian nomor 19, nabi yang mendapat tugas menjaga umat Nabi Musa alaihi salam saat Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai adalah Nabi Ayub alaihi salam, Musa alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Harun alaihi salam. Nah, jadi siapa anak-anak? Yang betul adalah D, Nabi Harun alaihi salam, merupakan kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Lanjut ke nomor 20. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun adalah semua nabi mempunyai mukjizat yang luar biasa. Fir'aun adalah raja yang memiliki wilayah kekuasaan luas. Para nabi selalu dapat memenangkan peperangan. Manusia tidak boleh sombong karena hanya Allah yang Maha Agung. Yang mana anak-anak yang paling tepat jawabannya? Nah, yang paling tepat adalah D ya, hikmahnya. Dimana di sini kisahnya adalah Nabi Musa itu adalah mencoba mengingatkan Raja Fir'aun yang ketika itu kesombongannya sudah melampaui batas, di mana Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan ya anak-anak. Dan apa yang terjadi pada Fir'aun yang sombong ini? Nah, yang terjadi pada Fir'aun yang sombong ini adalah Fir'aun tenggelam di tengah Laut Merah melalui tongkat Nabi Musa yang dapat membelah lautan. Nah, jadi kebenaran selalu bisa mengalahkan kesombongan dan perbuatan buruk. Oke, lanjut. Kita masuk ke room 2 ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan benar. Oke, kita masuk ke nomor 1. Min syarri ma khalaq, merupakan bunyi Al-Falaq ayat berapa anak-anak? Kita hitung dari pertama ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, ketemu ayat 2. Selain anak-anak mempelajari bacaannya, kemudian artinya, anak-anak juga harus bisa menulisnya ya. Nanti siapa tahu di dalam soalnya itu kita diminta untuk menulis. Bisa jadi kan? Oke, kita next ke nomor 2. Ayat kelima dari surat Al-Falaq menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi manusia yang baik hati dari kejahatan manusia yang memiliki sifat apa? Ya, ayat kelima itu wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kata kuncinya hasad ya. Hasad, dengki, dan iri. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi manusia yang baik hati dari kejahatan manusia yang memiliki sifat iri dan dengki. Atau hasad itu tadi ya. Kemudian nomor 3, manusia yang dapat masuk ke dalam surga adalah manusia yang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya tadi sudah percaya kepada Allah. Nomor 4, nama-nama baik Allah adalah pengertian dari
Asmaul Husna. Nomor 5, Al-Bashir adalah salah satu dari 99 nama Allah yang berarti Allah Maha apa? Ayo ingat-ingat ya tadi. Kalau mungkin anak-anak masih belum bisa menjawabnya, anak-anak bisa kembali ke materinya tadi. Nah, jadi Al-Bashir adalah Allah Maha melihat. Ingat-ingat ya, dua yang lainnya itu ada Al-Alim Maha Agung dan Al-Adl Allah Maha Adil. Lanjut ke room 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Falaq. Apa saja anak-anak? Nah, pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Falaq ini adalah yang pertama, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Kemudian menegaskan bahwa Allah adalah tempat berlindung. Tempat berlindung dari apa? Tempat berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan tukang sihir, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad atau dengki. Kemudian nomor 2, sebutkan 5 Asmaul Husna beserta artinya. Oke. Kita ambil dari materi kita ya anak-anak, ada 3, yaitu Al-Adl Allah Maha Adil, kemudian Al-Alim Allah Maha Agung, kemudian Al-Bashir Allah Maha Melihat. Kurang 2, nah kurang 2 ini kita bisa ambilkan dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nah di lafal Bismillah ini kita bisa menemukan 2 Asmaul Husna, Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Nah, sudah 5 kan? Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul beserta artinya. Apa saja anak-anak? Sidik artinya benar. Kemudian fatonah artinya cerdas. Kemudian tablik artinya menyampaikan. Kemudian amanah dapat dipercaya. Kemudian lanjut ke nomor 4, sebutkan 3 manfaat bersikap jujur. Apa saja anak-anak? Kalau dengan jujur itu pasti, dengan jujur kita mendapatkan pahala dari Allah, kemudian dipercaya oleh orang lain, kemudian disenangi oleh teman-teman, disenangi orang tua, disenangi guru. Banyak ya manfaatnya. Kemudian nomor 5, sebutkan 2 jenis hadas dan cara mensucikannya. Apa saja? Hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi besar. Dan hadas kecil, cara mensucikannya cukup dengan berwudu. Alhamdulillah, latihan soal sudah selesai. Bila anak-anak ada pertanyaan, boleh diketikkan di kolom komentar ya. Atau bisa juga ketikkan nama dan asal sekolah anak-anak, supaya kita bisa saling mengenal ya. Sekian dulu dari Bu Winda. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.